Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'adiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dalula fi hadhihi lailah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, wabil khusus ayyuhal habaib, Habib Umar Baharun, Sayyid Fuad Baharun, Habib Toha Baharun, Sayyid Segap, juga ada Habib Isa Al bin Yahya dan para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ayyuhal masyayikh, para alim ulama, wabil khusus sahibul ma'had Sunan Muria akhinal kiram, Ustadz Muslih beserta keluarga, wabil khusus lagi terlebih guru kita Al-Walid Kiai Haji Mudri Abdullah, yang mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menuntun kita semuanya seminat dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan ayyuhal hadirun semuanya, para asatid, teman-teman santri semuanya, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita mudahkan langkah kita untuk menuju undangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di malam hari ini bertempat di pesantren Sunan Muria, dan dengan tadi dibarengi dengan rintik-rintik hujan, mudah-mudahan menjadikan keberkahan tersendiri bagi ma'had ini dan terlebih bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya semuanya yang ada di dunia ini semuanya akan kembali kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah. Semuanya yang ada di muka bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga neraka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun yang kekal di muka bumi ini. Tak ada satupun yang bisa menandingi keagungan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kurang apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau kurang apa? Sebagai khataman nabiyyin wal mursalin. Beliau juga kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, apa yang dapat kita bawa? Sang apa yang akan kita bawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita pulang dari pesantren, kita akan dapat yang namanya ilmu. Kita pulang dari pekerjaan, kita akan dapat yang namanya, di situ kalau karyawan disebut dengan gaji. Kalau itu sebangsa guru bisa hon dan lain sebagainya, hadiah dan lain sebagainya. Terus kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari memberikan nasihat kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita. Apa yang dapat kita bawa sebagaimana yang didhawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan terus menerus menemani kita sampai di alam barzah hanya 3 hal, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang sering kita sebutkan, yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun indaka thawaban wa khairun amala. Yang mana harta, anak, semuanya yang ada adalah suatu perhiasan di muka bumi, perhiasan di dunia ini, yang mana itu semuanya akan kembali kepada yang punya. Akan tetapi amal yang baik yang didermakan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus menerus
kontinu, istiqomah adalah itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih baik lagi itu akan menjadi harapan kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadi tabungan kita sebagai investasi besok di hari kiamat, sebagai bekal untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Didampingi oleh orang tua kita, didampingi oleh guru-guru kita, para habaib-habaib kita sampai minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan 3 hal yang tidak akan pernah pahalanya itu terputus, sebagaimana yang beliau sabdakan. Yang pertama adalah al-jariyah, sedekah jariyah, amal yang dijariyahkan, amal yang kita dermakan, ilmu, harta, benda, ataupun nyawa kita, roh kita, untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita perjuangkan, kita dermakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita punya kita dermakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau satu roh, hanya roh yang kita punya, kita dermakan. Maka kalau kita sudah bisa seperti itu, maka tidak akan ada alasan satupun yang bisa menghalangi kita untuk datang ke majelis-majelis khair. Besok ngaji, ini ngaji, malam, besok maulud. Hanya itu aja yang dibaca, hanya itu aja qasidah yang dibaca. Tapi akan beda kalau kita sudah dasari yang dimana itu kita sudah untuk dermakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi pengangan kita, pengangan-angan kita, yang mana untuk menjadi bekal besok untuk dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu berikutnya yang tidak kalah penting lagi adalah di situ, yang mana di situ adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagai kita lakukan di pesantren, kita lakukan di majelis-majelis khair, yang ada TPQ, yang sekolah, yang apa, itu dalam rangka itu kita menggapai menjadi ilmu yang menggapai ilmu yang bermanfaat. Tidak akan terjadi amal jariyah, ilmu kalau tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak akan terjadi amal yang kita dermakan untuk Allah, untuk baginda Nabi, kalau belum kita dasari punya ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu akan menyambung yang nomor 3, yang dijauhkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menjadi yang didamba-dambakan oleh orang tua kita, oleh guru kita, bahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Anak yang soleh, yang bakti kepada Allah, yang bakti kepada Rasul, yang bakti para wali-walinya Allah, yang bakti kepada nusa dan bangsa, yang bakti kepada kedua orang tua masing-masing, yang ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hati taulah di telaga haudnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dibanggakan oleh para walinya Allah, yang dibanggakan oleh orang tua-tua kita, yang dibanggakan oleh para habaib kita, yang dibanggakan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi bekal besok untuk sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini menjadikan keberkahan bagi kita sendiri, terutama Sohibul Bait. Mudah-mudahan tambah berkah pondok ini, tambah makmur pondok ini, dikasih sehat walafiat penghuninya, keluar dari majelis ini kecuali semuanya telah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.